Oke, halo semuanya. Halo. Ya, hari ini di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, tamu istimewa sekali. Dia masih muda, 17 tahun, tapi kayaknya mereka yang di dunia sepeda ya, terutama balap-balapan ya pasti kenal ya. Ya itu. Ya, nama lengkap siapa? Nama lengkap, perkenalkan nama saya Rasya Ramadhani Mahendra Tama. Kelahiran 1 Oktober 2006. Ya. Asal Malang. Asal Malang ya. Oke, sedikit ya, mungkin ini sedikit tentang dia yang saya tahu karena kedua orang tuanya saya kenal. Oke, ya jadi bapaknya si Didit ya, terus ya ibunya Indah ya, ibunya ya di dunia persepedaan tapi ya sama saya sebetulnya di dunia retail sepeda ya, jadi tidak jauh-jauh dari sepeda ya. Tapi yang istimewa adalah latar belakangnya dari kedua orang tuanya yang memang suka balapan. Ya, yang bapaknya di road bike, ya kan. Ya, road bike. Terus ya ibunya di MTB. Ya sejarahnya wah, ya itu. Jadi ya saya justru yang merasa beruntung dia bisa hadir, ya. Jadi kita bisa sedikit wawancara, bisa tahu dunianya road bike itu seperti apa dilihat dari kacamatanya seorang anak 17 tahun tapi berprestasi ya. Oke. Nah, sedikit cerita juga sebelum kita mulai. Tidak sedikit loh para orang tua itu datang ke toko. Ya, datang ke toko, mau membelikan anaknya itu sepeda. Serius ini, serius. Ya, dia mau mengeluarkan uang puluhan juta pun rela, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, jadi dia sudah datang ke toko, sudah membelikan anak-anaknya itu sepeda. Ya, tapi satu yang mereka mungkin berada di daerah, ya, jadi mereka tidak punya koneksi atau tidak punya informasi apapun tentang anakku ini sebetulnya enaknya dibawa kemana sih untuk dilatih, ya kan, karena mereka ya namanya orang tua kan tidak punya background apa-apa, tapi anaknya mungkin suka dengan sepedaan dan lomba-lomba, entah itu ketangkasan atau entah itu balapan, ya. Nah itu mungkin nanti dia bisa jelaskan bagaimana proses bahwa seorang anak junior itu mendapat pendidikan sepeda, terus nanti ke jenjang-jenjang macam-macam ya. Oke, sekarang saya tanya yang simple-simple, yang umum dulu. Siap. Kamu ini mulai sepedaan tuh umur berapa sih? Ya, dibilang umur sepeda itu dari kecil dari mungkin umur 3 tahun 4 tahun itu udah diajarin sepedaan. Ya tentunya umum ya, 3-4 tahun itu anak-anak diajari sepedaan sama orang tuanya. Oke. Ya, terus setelah itu gimana kok kamu bisa tertarik dengan ya sepedaan-sepedaan yang istilahnya yang performance gitu loh? Awalnya sih nggak tertarik sama sepedaan awalnya itu ikut olahraga hoki. Sepak bola banyak, badminton, terus apalagi ya, pokoknya banyak kok. Belum terarah ke sepeda. Masuk terarah ke sepeda itu aku kelas 5 SD. 5 SD ya. Itu baru suka sepedaan. Itu berarti sekitar umur 10-an ya. 10 tahun. Itu ceritanya itu lucu tuh. Gimana? Ceritanya itu ya ditinggal terus sama ayah mama. Aku nyariin kemana gitu. Ini dia cerita menarik. Maksudnya ditinggalin terus di rumah sendirian gitu. Iya, sendirian. Gitu. Aku jadi takut tuh makanya. Jadi takut di rumah sendirian. Kapok. Oke, lanjut. Gimana? Terus habis itu nungguin sampai jam 10, jam 11. Nggak datang. Terus habis itu lihat TV terus datang, tak tanya habis dari mana.
habis hari kowe sama Sasrul gini. Oh, gitu. Itu kowe sama saya itu bapakmu itu. Ya, oke, terus lanjut. Habis dari situ besoknya aku bilang coba besok aku mau ikut sepedaan, siapa tahu suka gitu apa-apa. Lama-lama ya tertarik sampai jadi atlet. Menarik ya. Dia ketakutan di rumah ditinggali sendirian oleh orang tuanya yang lagi kowes. Mau dia mulai sepedaan. Oke. Saya ingat dulu waktu kamu pertama kali ikut peletonnya kita ya. Iya, freedom dulu. Yang maksudnya sebelum itu yang waktu di Asrul Ananda Asos itu ya. Itu kamu masih kecil loh. Masih kecil itu. Iya, sepedamu aja oversize. Iya, oversize. Saya masih ingat ya. Ya, tapi ya namanya buah ndak akan jatuh jauh dari pohonnya, ya kan. Jadi ya oke. Nah, setelah itu gimana? Setelah kamu merasakan sepedamu masuk langsung ke road bike? Awalnya itu BMX, Om. Oh, BMX, oke. BMX lama-lama udah agak kencengan, ganti kerut. Habis ganti kerut, terus nantangin orang. Ya, wis biasa lah. Kalau kamu naik road bike, apa yang menyenangkan kalau nggak nantangin orang? Pasti, paling nantangin orang. Oke. Nah, saya kembali ke tadi dia yang pertama kali mulai sepedaan tuh naik BMX. Ya itu wajar ya, karena sepeda balap size-mu itu loh nggak ada di mana-mana. Ya, anak saya aja saya juga belikan BMX yang rata-rata berat-berat ya. Iya, berat-berat. Nah, itu. Terus jalan 38 wis setengah mati. Itu proses, tapi itu semua proses ya. Bersyukur kamu sekarang jadi kuat karena ada BMX dulu. Ya, oke. Lanjut dari cerita itu terus gimana? Kemana? Habis dari cerita itu lama-lama kan kuat ikut peletonnya Mas Asrul loh. Wah. Ikut peletonnya Mas Asrul itu saya dikasih tahu sama ayah. Ini loh ada orang penghobi kuat, ada orang ini penghobi kuat. Kasih tahu namanya gitu. Oh ini. Dikasih tahu. Kamu kalau nanjak kalau bisa ngalahin ini. Terus besok tak tantangin dong. Gitu. Gitu tak apa-apa ngajari kamu. Ya gimana lagi ya guys ya. Aslinya bukan nantangin sih, kayak mencari sparring lah. Mencari sparring, betul. Buat kita meningkat terus. Yes. Betul. Ya kalau kamu tinju nggak ada sparring ya percuma. Iya kan. Semuanya itu harus ada sparring, bener. Lanjut. Gimana setelah? Habis dari situ ya kumpul-kumpul sama teman, sama teman. Terus lama-lama ada anak ikut juga, teman. Terus sekarang juga nggak ada, udah kayaknya udah mudeng kayaknya. Oke, jadi kamu yang masih bertahan. Ya, oke. Nah, otomatis kalau kamu misalnya bertahan itu kan prosesnya itu lama, harus sabar, ya kan? Oh pasti itu, pasti kan? ya. Makanya ada tahap-tahapnya. Awalnya tahapnya itu suka gitu sepedaan, kayak semangat gitu. Kadang-kadang itu kalau mau sepedaan itu nggak mandi langsung sepedaan gitu, saking semangatnya. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Terus lama-lama itu pas di pertengahan jalanan itu tahun 2000 berapa ya? Tengah-tengah ya. Itu udah agak males itu. Oh, sempat down ya, sempat males ya. Iya, pas nanja itu, pas ketinggalan aku mikir gini. Aku ngapain tuh? Ngikut orang-orang nggak jelas kayak gini. Tapi saya memikir cuma mikirnya cuma enteng aja lah. Kayak nang finish nama rindang wis kayak. Jadi memang ada tahap di mana kamu itu bersepeda sudah istilahnya pokok finish. Iya, pokok finish. Nikmati aja lah. Ya semua itu ada fasenya kok guys. Pasti ada fasenya. Ya. Kalau misalnya ada viewer kita yang orang tua duduk bareng bersama anaknya, wah ini bagus untuk didengar. Ya benar ya. Ya, jadi memang ada fase kalau anaknya memang jadi boring dan apa ya, pasti sehingga itu, pasti. Oke. Terus ganggu nggak dengan sekolah? Ayo. Kalau dilihat dulu sih Om, kalau lihat atlet atau enggak. Kalau
nggak atlet ya sangat mengganggu Om kalau latihannya setiap hari. Betul. Iya. Kecuali kalau paginya sekolah, sorenya latihan masih oke lah. Iya, oke. Tapi gitu ya nggak bisa ngimbangi orang-orang gitu. Soalnya kan nggak ada sparringnya. Betul. Nah terus pekerjaan sekolah gimana? Masih bisa nututi? Masih bisa kan sekolahnya kan sekolah atlet. Oh betul. Jadi dia masuk akademi yang atlet itu untuk sepeda ya. Nah kalau masuk negeri agak kewalan. Oh gitu. Kadang-kadang kepala sekolahnya boleh bilang boleh ya. Iya. Terus security-nya bilang nggak boleh. Terus apa yang bilang nggak boleh. Agak susah. Nah kalau sudah begini itu nasihatmu kepada anak-anak muda yang misalnya lebih junior dari kamu itu gimana istilahnya? Kemana mereka harus pergi? Ya untuk pendidikan. Setidaknya sih ya olahraga lah. Sepeda sih nggak usah. Yang penting olahraga. Terus kalau bisa orang tuanya tanya pingin sepeda apa ya minta aja. Oh minta aja. Minta aja. Orang yang atlet yang sekelas aku ya pengen ke sepeda yang mahal-mahal. Situ tinggal ditawarin mau sepeda. Nggak mau. Aku juga yang mau. Pasti Om. Iya. Tawarin Om. Iya. Betul ya. Iya. Jadi akhirnya penawarannya banyak juga. Oke. Terus Oke, kita lanjut ya. Sekarang apa sih prestasimu selama ini di sepeda ini? Kan kamu juga levelnya juga pasti di atas kita ini sudah level ya gimana? Kalau bicara tentang prestasimu, dibilang ya bukan sombong ya, bukan sombong. Dibilang nggak kehitung soalnya kan banyak gitu. Ya, mulai dari partisipasi mulai dari kecil ya. Nggak maksud mulai dari ikut lomba. Ikut lomba itu udah lama dari kecil ya. Dari kecil umur 10 tahun, umur 8 tahun udah ikut lomba. Oke, kamu masih ingat lomba pertamamu itu gimana rasanya? Ya, lomba pertama itu sebelum lomba itu seneng-seneng, meso-meso gitu ya. Sebelum start ya, pemanasan udah dari kaki sampai atas sudah goyang semuanya gini. Pasti itu. Nervous ya. Pasti. Oke. Tapi setelah pengalaman itu gimana akhirnya? Ya apa ya, dibilang kalau mau berapa kali pun lomba, 1000 kali pun lomba, masih tetap kayak jujur dretek gitu. Masih tetap nervous pasti, ya. Apapun ya. Namanya lomba pasti itu. Walaupun itu udah raja datar raja nanjak, masih tetap dia dretek. Kan dia kan masih memiliki saingan. Iya. Selama ada saingan pasti dredeknya pasti. Kecuali 1 lawan 1 kayak catur. Paling cuma gitu-gitu. Sekarang saya tanya, dredeknya itu karena apa? Karena kamu ketakutan atau dredek karena kamu ini kepingin menunjukkan kehebohan atau kamu ini apa wis pokoknya penyebab pendredeknya itu? Awal pertama kali lomba atau udah agak lama? Yang awal pertama kali lomba dan setelah itu loh. Kan kamu tetap merasa dredeg gitu ya. Dredegnya itu sebabnya disebabkan oleh apa gitu? Awal pertama kali lomba itu pertama sih lihat musuh kok gemuk, takut, tinggi gitu ya. Padahal aku ya tinggi. Tinggi. Wajar karena anak kecil itu selalu melihat kalau temannya badannya lebih gede, dia merasa agak ciut. Oke. Terus lanjut. Tinggi, terus gemuk. Dari situ udah mulai takut. Masalah kenceng nggak kenceng itu bukan masalah itu, prestasinya malah takut, ya. Takut jadi itunya. Ukuran badannya. Oke. Nah, setelah kamu sudah terbiasa, tetap merasa dredeg itu kenapa? Dredeg itu banyak sih Om. Kayak ngatur strategi, ngatur ke tim apa. Terus takut nanti kalau gini-gini apa, gini banyak bocor. Pikiran ya. Pikirannya sudah mulai masuk strategi, pikiran dan macam-macam gitu. Ban bocor, safety strategi. Bagus. Menarik ini. Menarik podcastnya. Oke, ya. Terus gini. Nah, selama kamu ikut lomba-lomba, tentunya kan kamu pasti meraih juara-juara, ya toh? Juara berapa aja yang kamu?
juara 1, juara 2. Banyak sih Om. Ya. Kadang nggak juara, kadang nomor 4, kadang nomor 5. Ya. Tapi paling sering itu nomor 2, nomor 1, nomor 3. Ya. Itu paling sering. Ya, paling sering itu. Podium berarti Podium, ya. Wah, menarik. Cuma dulu sebelum awal-awal lomba paling seringnya nomor 4. Nomor 4 terus itu. Nomor 4, makanya kan dikejar terus ya. Oke. Nah, setelah kamu merasa kamu sekarang sudah bisa podium gitu ya. Itu kamu masih ada rasa untuk lebih enggak? Nah, gitu loh, ngerti ya? Masih kepingin kayak kurang gitu. Iya, betul. Kalau kurang sih pasti namanya manusia ya. Walaupun dia udah juara dunia, juara apa, pasti dia masih tetap kurang. Pasti ya. Jadi pembalap sejati ini. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Terus habis gitu nah sekarang otomatis kalau kamu sekarang berprestasi, pasti kamu ada yang ngejar, ya toh? Pasti, ya toh? Maupun itu wanita, sponsor, semuanya. Pasti banyak. Gak apa-apa, dia sudah 17 tahun, jadi gak masalah. Terus apa lagi? Pasti Om, terutama sih sponsor. Terutama. Itu dia. Sudah bicara tentang uang ini ya, sudahan ya. Pasti. Iya, betul. Ya. Uang, kontrak, perpanjangan. Iya, gitu, perpanjangan. Nah, untuk saat ini kamu sekarang ini berada di tim mana? Sekarang masih di Pontianak Wijaya Racing. Oke. Di Pontianak. Ya, itu. Selama ini prestasimu di situ itu apa aja? Banyak sih. Ya. Nggak ngitung. Nggak ngitung juga ya. Terus itu tentang schedule latihan dan macam-macam gimana? Kamu di Surabaya? Sebelumnya akhir-akhir ini di Surabaya. Sebelumnya di Malang, TC di Malang. Di situ di velodrome. Ya. Kalau timmu yang di Pontianak itu biasanya konsentrasi di apa? Pelatihnya sih dulu seorang sprinter, Mas Wandra namanya. Ya. Nah, terus kayaknya sih tergantung dari anak-anaknya, dia pengen ke nanjak atau ke datar. Tapi kebanyakan sih datar. Iya. Terus kejuaraan yang apa yang kamu ikuti bersama tim ini? Banyak sih. Terus ke Malang. Terus habis itu ke Jurnas. Iya. Banyak sih lah. Dan kebanyakan kamu itu yang road race ya? Road race ya. Bukan yang velodrome ya? Velodrome ya. Oh, velodrome juga? Ya. Oke. Malah velodrome itu jauh lebih tajam. Jauh lebih tajam tentunya. Iya, tentunya. Lebih gampang lah hitung-hitungan nih kalau kayak saingan dikit itu di velodrome saingannya dikit. Iya. Tapi kan juga susah ya di velodrome. Pasti namanya lomba susah. Betul. Dan di velodrome kan sepedanya ya juga jenisnya beda. Iya, fiksi kan? lah. Itu dia. Yang orang-orang kenal fiksi. Iya, oke. Terus nah sekarang kamu enjoy enggak sih sekarang posisimu di sekarang saat ini jadi Anda ini sepedanya ya sudah nggak usah diragukan ya, prestasimu kamu bisa bawa kemana-mana ya, sepeda itu kayak kamu merasa wah wis kayak sudah di ujung jari begitu. Terus ya dengan prestasi ini kamu merasa bangga enggak? Belum sih, belum. Oke, ya. Ada yang mau kamu capai lebih lagi? Misalnya ada, apa? Kayak sepeda S-Walk, Cervelo itu. Memiliki sepeda maksudnya? Oke, nanti itu dulu nanti. Jangan mikir memiliki dulu. Tapi maksudnya kamu ini mau naik level lomba yang apa lagi gitu? Pastilah, pasti. Apa? Oke. Apa? Misalnya? Pertama sih itu Porprov. Oke, ya. Habis Porprov PON. Habis PON SEA Games. Habis SEA Games, Asian Games. Nah, makanya sekarang ini adakah schedule latihanmu itu mengarah ke sana? Ada. Apa? Ceritakan. Oke, apa aja misalnya kamu yang harus persiapkan untuk PON tahun berapa itu? 2024 ini. 2024 di bulan berapa? Bulan berapa ya? Pertengahan atau akhir gitu. Masih belum tentu. Ya, sudah. Oke, gimana? Untuk persiapanmu menuju ke sana? Persiapan ya mulai dari mental, terus speed, semuanya lah. Terus
yang terpenting itu kesehatan. Iya, kesehatan. Kalau percuma kalau kita kayak siap terus hari-harinya kita drop, ya sama aja. Iya, sama aja, benar. Nah, kamu nantinya akan merepresentasi daerah mana? Provinsi mana di PON nanti itu? Medan atau Aceh gitu. Oh gitu, wah kontraan lagi ya. Iya. Masih belum pasti kalau itu. Ya, jadi kalau Jawa Timur mau dia ya terpaksa ya itu ya namanya apa istilahnya kita ini kan istilahnya profesional ya kan ya itu. Oke. Nah sekarang sebelum kita tutup ya, karena ini nanti kalau bicara soal ini pasti banyak sekali. Pasti banyak. Kamu punya nasihat apa untuk para orang tua yang punya anak kira-kira yang seperti kamu yang ada keinginan untuk mau berprestasi di dunia sepeda, terutama road bike, ya gimana? Ya. Untuk para orang tua misalnya. Ya awalnya sih itu jangan dipaksakan lah. Kalau anaknya mau ya pelan-pelan kayak dilus gitu, jangan langsung ditarik, kasihan. Pelan-pelan kayak aku dulu biar dia suka. Lama-lama nanti dikasih program gitu, pelan-pelan aja, jangan dibelikan sepeda besok langsung ikut latihan 150 wayu. bener ya. Langsung ampun. Iya betul. Biasanya orang tua ya juga begitu, maksa. Karena dia sudah merasa sudah keluar uang segitu banyaknya dia anaknya. Ayo. Mari gitu, enggak tambah berprestasi malah tambah anaknya kasihan. Iya. Malah marah-marah nanti. Iya betul, malah sakit hati ya. Ini episode yang sebetulnya cocok ditonton oleh para orang tua ya, atau juga ditonton oleh anak-anak muda yang seumuran dia dan kepingin tips-tips untuk mendengar dari kamu sendiri loh. Ini rahasianya sendiri yang ngomong soal berprestasi dalam dunia sepeda ya. Ya saya rasa episode ini harus di-cut di sini ya. Nanti kita lanjutkan untuk episode berikutnya ya. Inilah episode bersama si Rahasia tentang prestasi di dunia road bike dan kita harus akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yuk.